Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firmansyah. Ini salah satu tugas UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis yang menyebabkan perusahaan Lehman Brothers bangkrut dari aspek SDM. 1. Sumber daya manusia. Harry Lehman seorang imigran yang berkebangsaan Jerman mendirikan toko kecil yang menjual perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga kepada petani kapas di Mergi, Alban. Emener dan Mayer 6 tahun kemudian bergabung dengan Harry dan memberi nama Lehman Brothers terhadap usahanya tersebut. Setelah kematian Harry Lehman dan pada tahun 1855, Emmanuel dan Mayer mengambil ahli pimpinan dan Lehman Brothers yang kemudian dijuluki sebagai King Cotton. Awal 1906, Philips Lehman, anak dari Emmanuel, berasal dari Harry Goldman. Dari Goldman, CH membentuk aliansi untuk mengendalikan industri retail yang berkembang. Kedua perusahaan tersebut bergabung melakukan underwriting instrument investasi untuk beberapa perusahaan retail terkemukan, yaitu Sears, Reebok, dan COFW Warehouse.com. Reebok Lehman meninggal pada tahun 1969 setelah 44 tahun menjabat sebagai CEO. Setelah kematian Reebok, ditambah dengan kurangnya penerus yang jelas dari dalam keluarga perusahaan, Lehman mulai dirasakan kesulitan. 2. Pemasaran. Setelah pendirian Lehman Brothers, arah usaha Lehman Brothers mengalami evaluasi menjadi perantaraan (broker) yang membeli dan menjual kapas kepada petani yang tinggal di dan sekitar Mergi, Alban. Pembuatan kantor cabang New York pada tahun 1858 menguatkan posisi Lehman Brothers dan perdagangan kapas dan dalam sektor keuangan. Pada tahun 1870, Lehman Brothers memperkarasai pembentukan New York Cotton Stock Exchange, sebuah lembaga pertama yang memfasilitasi perdagangan futures untuk komoditi, dan Mayer Lehman terpilih dalam jajaran Dewan Direksi generasi pertama. Lehman Brothers juga mengkuak pendirian perusahaan perdagangan kopi dan minyak di Amerika Serikat. 3. Finansial. Di bawah kepemimpinan kakak beradik Lehman, King Cotton mendominasi
perekonomian bagi Selatan Amerika Serikat pada tahun 1850-an. Sering dengan pertumbuhan bisnisnya sehingga membuat terbentuknya kemitraan sehingga antara Lehman Brothers dan saudagar kapas Johann Elliot Dorr. Pada abad ke-19, penjualan obligasi kepada investor perorangan ternyata mampu mengumpulkan banyak dana dan menarik biaya masyarakat. Selama periode 1983 sampai 1990 itu seharusnya Lehman sangat agresif dalam meningkatkan margin keuntungan dalam bisnis dan persaingan seperti perusahaan Direct Burhan Lachbet. Dimulai dari 2 miliar US dollar, perusahaan memperoleh Trust Group divisi mendapatkan tetap Lincoln Capital Magnet dan Nuger Derman. Bisnis ini bersama dengan bisnis PCS dan ekuitas Lehman terdiri dari divisi manajemen investasi yang menghasilkan sekitar 3,1 miliar US dollar dalam pendapatan bersih dari hampir 800 juta US dollar pada pendapatan sebelum pajak pada tahun 2017. Sebelum bangkrut, aset yang dikelola Lehman mencapai 275 miliar US dollar secara keseluruhan sejak go publik pada tahun 1994. Perusahaan telah meningkatkan perdagangan bersih lebih dari 600% dari 2,7 miliar US dollar menjadi 19,2 US dollar dan telah meningkatkan jumlah tenaga kerja menjadi 230%, yaitu dari 8.500 menjadi 26.800 pekerja. Pada Oktober 2001, Lehman membeli 32 hektar sejuta kaki persegi bangunan kantor dan nilai 700 juta US dollar. Bangunan yang terletak di 7th Avenue 745 berdekatan dengan kantor Morgan Stanley terletak hanya 2 blok di 1585 Broadway. Lehman mendapatkan lebih dari 10.000 karyawan di kawasan Times Square, New York City. Jadi menurut pendapat saya, perbedaan perdagangan mengenai strategi yang tepat untuk membesarkan Lehman Brothers menjadi dasar pertentangan di antara kedua kubu tersebut. Kedua kubu tersebut yaitu kubu trading dan kubu banking, di mana kubu trading sebagai pemenang persaingan justru malah mengikuti strategi yang diusung oleh kubu banking yang dulu menjadi kubu pesaingnya. Subprime mortgage berbeda dengan bentuk kredit perumahan tradisional individu yang dijadikan pangsang pasar. Subprime mortgage
adalah individu yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan dalam tradisi kredit. Produk kredit subprime dianggap sebagai investasi yang menguntungkan karena dapat memberi return yang tinggi kepada para investor, terlebih lagi dari adanya CDS (Credit Default Swap), yaitu sebuah asuransi yang menjamin apabila terjadi kegagalan pembayaran. Tiga, malware investasi Lehman Brothers di sektor properti akhirnya berakibat buruk pada kelangsungan usaha dari perusahaan yang pada tahun 1970 memiliki peran dalam populer instrumen investasi perumahan. Lehman Brothers menginvestasi $2 miliar AS kepada Sun Calcon, pihak perkembangan perusahaan sektor premi yang di Amerika Serikat. Nilai nominal aset yang dimiliki oleh Lehman Brothers pun mengalami penurunan dan menjadi semakin tidak cair. Akumulasi aset tidak likuid dan penurunan depresi pertumbuhan sektor perumahan menekan nilai nominal aset likuid. Perusahaan yang sempat dianggap sebagai mesin ATM bagi usaha real estate kondisi likuiditas Lehman Brothers kembali mendapat pukulan ketika perusahaan tersebut harus membayarkan sejumlah kerugian akibat kejatuhan sektor subprime pada lembaga-lembaga yang terlihat penjaminan CDS. Demikian video yang saya buat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.